anggota Polri bisa membuat laporan kepolisian terhadap sesuatu atau suatu tindak pidana yang dialami, yang dilihat atau ditemukan. Nah, seperti apa dasar hukumnya? Nah, ini saya kan pada video atau pada konten saya sebelumnya itu saya mengatakan bahwa diatur di dalam Perkap nomor 6. Lalu apa isi dan bagaimana bunyi dari Perkap nomor 6 tersebut? Dan Perkap nomor 6 tersebut tahun berapa dikeluarkan. Ini saya akan membuat dan memberikan penjelasan terkait pernyataan saya pada konten sebelumnya. Jadi umumnya diketahui laporan polisi ini tuh ada dua model. Ada model A dan ada model B. Nah, sebagaimana yang saya maksud model A itu adalah di mana sudah diatur di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Pertama, model A itu adalah anggota kepolisian bisa membuat LP di mana anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan suatu peristiwa tindak pidana. Nah, kalau model B, umumnya atau biasanya itu adalah berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang mengalami, mengetahui adanya suatu peristiwa tindak pidana. Ketika anggota Polri tersebut mengetahui, mengalami, mendengar, atau menemukan, itu bisa membuat laporan kepolisian langsung dan bisa dilakukan penahanan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana. Peristiwa yang terjadi itu apa maksudnya? Nah, peristiwa tindak pidana. Nah, gitu teman-teman. Sehingga kalau saya kaitkan dengan kejadian yang beberapa hari yang lalu, sebagaimana saya buat konten sebelumnya, bahwa seorang pelanggan Alfamart mengambil coklat atau mencuri coklat tanpa melakukan pembayaran ke kasir Alfamart, yang kemudian pegawai atau karyawan Alfamart mengejar atau meminta kepada si ibu-ibu yang mengambil coklat tersebut untuk melakukan pembayaran. Nah, peristiwa itu, kejadiannya itu divideoin oleh karyawan Alfamart yang kemudian diposting di media sosial, yang kemudian kejadian tersebut malah terbalik. Si ibu-ibu yang mencuri mengancam, yang kemudian meminta, ya saya tidak tahu apakah itu diminta atau bagaimana, tapi faktanya bahwa ujung-ujungnya sampai karyawan Alfamart tersebut meminta maaf, Jadi dari peristiwa tersebut sudah viral, sudah ada di media sosial. Ada nggak kemungkinan anggota Polri yang ada di sekitaran tempat kejadian tersebut mengetahui, menemukan adanya peristiwa tersebut? Sehingga kalau kita asumsikan pastinya ada yang mengetahui anggota Polri. Nah, ketika anggota Polri itu mengetahui, maka harusnya bisa langsung membuat laporan kepolisian untuk diproses si ibu-ibu tersebut. Nah, gitu maksudnya teman-teman, untuk memberikan klarifikasi dan memberikan dasar hukum atau memberikan penjelasan terkait yang dimana saya membuat pernyataan pada konten sebelumnya. Nah, beda halnya kalau contohnya kita sendiri atau masyarakat mengalami suatu peristiwa tindak pidana. Contohnya ini tidak diketahui anggota Polri, yang kemudian karena kita atau masyarakat sendiri, kita sendiri mengalami, maka kita membuat pengaduan atau membuat laporan di pihak kepolisian atau domisili hukum kantor polisi yang di mana terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Nah, itu namanya adalah laporan polisi atau LOLP model B.
dengan penjelasan saya ini ya dapat memberikan jawaban, ataupun ada penonton yang bertanya maksudnya polisi langsung bisa membuat laporan kepolisian itu seperti apa, dasar hukumnya diatur di mana. Nah, sehingga teman-teman semoga melalui video ini memberikan penjelasan, memberikan sedikit pemahaman agar tidak juga dibodoh-bodohin ya oleh oknum-oknum. Ada satu pernyataan menyatakan begini, no viral, no justice. Tadi kalau nggak viral, jadi nggak ada keadilan begitu. Kadang-kadang sih saya sepakat juga tuh, saya setuju juga dengan pernyataan itu ya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu lagi pada video berikutnya.